Ini ya, punya keahlian masing-masing lah gitu ya. Kemudian juga from the government regulation restriction. Jadi bebas dia dari kerja pemerintah ya, bukan pegawai pemerintah. Kemudian juga mudah mengambil keputusan. Nah, ketidakunggulannya apa? Mutual agency tadi terikat ya, Pak. Jadi dengan adanya partner itu terikat itu, nggak bebas menjalankan aktivitas pribadi. Terbatas umurnya, kemudian juga tidak terbatas kewajibannya. Jadi kalau misalnya lebih besar kewajibannya ya semuanya harus nanggung ya. Banyak utang harus tanggung si partnernya. Nah, itu kekurangan dari yang namanya partnership. Dan organisasi ya dalam karakteristik partnership di sini itu adalah terbatas ya partnernya. Artinya di sini ada batasannya, nggak bebas begitu ya. Kewajibannya juga di sini special partnership bentuknya itu terbatas ya. Kemudian juga special partnership itu terbatas juga apa ya perusahaan yang dijalinnya dan juga ada namanya S corporation ya. Jadi bisa membentuk atau juga bisa bagian dari perusahaan partnernya ya. Nah, jadi dalam bentuk persetujuan partnership di sini itu ditulis ya dalam suatu perjanjian. Jadi perjanjian itu mengikat Bapak Ibu ya. Sifatnya ada nama dan modal kontribusi, hak saham gitu ya. Kemudian juga hak untuk mendapatkan laba atau juga mendapatkan rugi ya. Jadi selama ini orang mana bagian laba saya gitu kan. Nah, kalau itu oke gitu kan. Nah, kalau adanya katanya mana bagian rugi saya jarang gitu Pak ya. Nah, tapi pada praktiknya itu harus diperjanjikan. Kalau rugi bagaimana, kalau untung bagaimana gitu ya. Kemudian juga provisi. Ya, jadi di sini provisi ada bagian dari aset yang bisa ditariknya dari apa? Dari proporsi kepemilikannya. Kemudian juga prosedur submit ya. Ya, prosedur submit itu diatur sedemikian rupa. Kemudian juga prosedur penarikan diatur juga. Kemudian juga hak dari kewajiban dari partner juga diatur Bapak Ibu ya. Nah, inilah kalau kita lihat ya bentuk akuntansinya. Jadi partnership itu kas miliknya bersama ya. Si A punya kas 8.000, si B 9.000 ya. Equipment sebesar 5.000 ya. Depresiasinya sebesar 2.000, piutangnya sebesar 4.000 gitu ya. Dan juga penyisihan piutang ragu-ragunya sebesar 7.000. Setelah dihitung nilai wajarnya ya, bahwasanya nilai wajarnya 12.000 gitu ya. Si A, si B ya. Di low 12.000 juga, yang sebelumnya 11.000. Jadi perbandingan antara nilai buku dengan nilai wajar ini, nah ini adalah basis dari akuntansi, ya bentuk format akuntansi dari yang namanya partnership, Bapak Ibu ya. Jadi modalnya boleh beda ya, tapi kewajibannya sama, gitu ya. Jadi bentuk partnership di sini ya jurnal. Jadi intinya Pak, jurnalnya gitu kan. Jadi kalau si A itu investasi, apa jurnalnya? Ya, jadi kalau si A investasi, maka dia bawa uang 12.000, ya kan? Maka uang dalam bentuk uang 8.000, dalam bentuk equipment ya, peralatan 4.000. Si B, ya kan bawa uang dia, bawa penyertaan modal 12.000. Kemudian bawa juga apa ya penyisihan piutang ragu-ragu ya, maka sebesar piutang besar itu. Dan kita lihat dampaknya ke laba rugi atau penyajiannya gimana sih ke laba rugi. Nah, jadi di situ ada yang namanya pembagian laba atau juga rugi ya, dividing net income or net loss ya. Jadi pembagian laba atau rugi itu ditandai dari yang namanya closing entries Bapak Ibu ya, atau jurnal penutup. Nah, ingat jurnal penutup ini kapan dilakukan? Nah, ini mau akhir tahun gitu kan. Akhir tahun nanti 31 Desember, oh ya per 31 Desember yang namanya closing, ya kan perusahaan. Jadi mau closing itu ya sibuknya luar biasa ya. Tapi kalau dengan sistem gitu ya semuanya harus direalisasi gitu kan. Karena apa yang dianggarkan itu harus direalisasi. Pada akhirnya nanti masuk proses yang namanya proses closing entries, jurnal penutup. Jadi esensi dari jurnal penutup itu apa? Ya, esensi dari jurnal penutup itu adalah menutup perkiraan real ya, menutup perkiraan real ya Bapak Ibu ya. Jadi menutup perkiraan real dan melanjutkan perkiraan permanen. Nah, jadi yang ditutup itu apa saja? Pendapatan dan beban. Nah, itu ya. Jadi kalau pendapatan saldo normalnya di mana? Pendapatan itu kan saldo normalnya di kredit.
Tapi kalau sudah ditutup di mana? Di debit. Beban saldo normalnya di mana? Ya, beban saldo normalnya di debit. Tapi kalau udah di closing di mana? Di kredit. Nah, terminologi beban dengan biaya ini kadang disamakan oleh orang, gitu Pak ya. Padahal beda secara akuntansi. Bedanya di mana? Yang namanya beban, expense, gitu ya, itu sifatnya expendable. Jadi tidak diperbandingkan dengan income. Nah, tetapi kalau namanya biaya atau juga cost, gitu kan, itu sifatnya not expendable, but is but is akan menghasilkan yang namanya revenue, pendapatan. Ya. Itu namanya biaya. Jadi kalau biaya asosiasinya akan menghasilkan pendapatan, ya, revenue. Tapi kalau beban sifatnya mengurangi pendapatan yang secara tidak langsung bisa memberikan pendapatan. Nah, itu bedanya antara konsep biaya dengan konsep beban, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu mekanisme yang namanya dari closing. Jadi mengclosing pertama mengclosing revenue, yang kedua mengclosing beban, ya beban saldo normalnya. Mungkin di pertemuan dengan Ibu Dr. Rina, Bapak Ibu udah tahu ya, kalau dia yang namanya apa ya, aset bertambah letaknya di mana, aset berkurang letaknya di mana, saldo normal aset itu di mana, liabilities kalau bertambah letaknya di mana ya kan, liability kalau bertambah letaknya di kredit, kalau berkurang letaknya di mana, di debit, ya saldo normalnya di mana, di kredit. Nah itu ekuitas saldo normalnya di mana, kalau bertambah di mana, di kredit, kalau berkurang di mana, di debit, saldo normalnya di mana, di kredit. Nah itu kan udah ketika disampaikan oleh Ibu Dr. Rina ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan kata lain, closing entries itu esensinya itu adalah ya bagaimana kita mau bagi labanya, ya bagaimana kita mau bagi ruginya, harus di closing. Nah, ini menjelang akhir tahun perusahaan akan melakukan closing ya. Kenapa ya? Motifnya adalah dividing net income ya, dividing net loss. Nah, itu Bapak Ibu. Dan dalam dividing ya, pembagian dari laba dan juga rugi itu, nah ini jurnal ya Bapak Ibu. Jadi jurnalnya kalau dia bicara mekanisme jurnal, maka nanti posting ya. Posting ke mana? Ke buku besar Bapak Ibu. Nah, jadi ada proses posting ke buku besar ya. Dan dalam pembagian laba dan rugi ini ya, itu akan dihitung rasio. Ya, jadi untuk melihat efektivitasnya ya rasio. Jadi rasionya apakah fixed ratio, apakah ratio base capital ya, apakah base salaries ya, apakah base interest ya, apakah base dari modal ya, atau juga fixed ratio lainnya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga kalau misalnya berkaitan dengan penyajian laba atau rugi itu nanti akan dibagikan ya, disajikan ya berapa gitu kan. Dalam hal ini distribusi laba bersih itu kemana? Ya distribusi laba bersih itu ke ya salaries allowance, ya kemudian interest allowance, capital ya, kemudian juga income ya. Jadi di sini total net income-nya ya dapat diketahui dari pembagian distribusi labanya. Nah, jadi inilah gambaran dari distribusi laba ya, Bapak Ibu. Setelah adanya closing entries. Nah, karena kita lihat dari hal ini harus apa ya, yang mengikuti yang namanya accounting cycle, siklus akuntansi, Bapak Ibu ya. Siklus akuntansi itu bermula dari apa? Transaksi gitu ya. Dari transaksi mana? Posting, jurnal ya. Jurnal itu ada berapa? Ada jurnal umum, ada jurnal khusus gitu ya. General journal and special journal. Special journal salah satunya sales journal gitu kan. Kemudian cash receipt journal ya kan. Nah, itu kan dari dasar akuntansi gitu ya. Kemudian juga bagaimana membagikan laba itu. Ya, membagikan laba itu ya di closing Bapak Ibu ya. Jadi di jurnal tutup. Nah, jurnal penutupnya dipostkanlah semuanya ke laba rugi kalau laba ya. Nah, jadi di laba SARA ya sebesar ini, laba REI sebesar ini gitu ya. Dan dalam pendistribusian laba atau rugi di sini ya, maka kalau dalam hal ini dari sisi beban ya Bapak Ibu ya, ini ada beban gaji dan beban bunga gitu ya, 19.600, maka distribusinya kepada SARA 800 ya, kepada RAI 800 ya, maka SARA saldo pembagian labanya 10.400 dan RAI 7.600 ya. Nah ini.
Nah, untuk penyajian modalnya, Bapak Ibu, ya modalnya itu dengan format modal awal, ya capital January 1 ditambah ya nilai investasinya ditambah labanya, kalau ruginya dikurang ya, Bapak Ibu. Lalu dikurangi dengan price ya atau disebut dengan drawing. Nah, drawingnya ini, jadi kalau yang namanya partnership drawing ya, Bapak Ibu. Ya, jadi drawing itu prefer kata orang ya, prefer. Jadi modal akhirnya Sarah 35.000, ya modal akhirnya Ray 28.000 ya. Nah, jadi mekanisme ini kalau firma itu untung, Bapak Ibu ya. Kalau firma itu rugi gimana? Nah, makanya firma itu harus selalu untung. Kalau rugi, modalnya tergerus ya. Ya, jadi capital one Januari ini akan tergerus kalau rugi. Tapi kalau sepanjang laba, ya maka modal awalnya 28.000 jadinya 35.400 karena laba. Ya maka firma CP itu harus untung ya, harus mendapatkan laba agar berlangsung ya, agar going concern Bapak Ibu. Lalu juga partnership ini disajikan di ekuitas ya. Jadi disajikan di ekuitas di mana? Di yang namanya statement of financial position. Nah ini ya. Jadi di statement of financial position disajikan Bapak Ibu. Lantas kita lihat likuidasinya. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Silakan boleh kita buka forum diskusi. Sambilan tanya jawab juga boleh. Di luar ini juga boleh, silakan. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang bicara kita mengenai likuidasi firma. Nah, ini yang banyak terjadi gitu kan. Dilikuidasi karena apa? Ya, karena rugi satu. Kemudian karena nggak beroperasi gitu kan. Itu banyak terjadi. Tapi secara akuntansi itu harus disajikan yang namanya laporan likuidasi. Nah, jadi likuidasi firma itu karena apa? Karena secara hukum dan juga secara umur ekonomis dari entitasnya sudah berakhir. Nah, itu ya. Jadi harus dilikuidasi. Nah, jadi kalau kita punya CP, salah satu pemilik CP-nya meninggal dunia, ya mau dilanjut, nah, maka masuk pemilik baru. Kalau mau nggak lanjut, bubarkan. Ya, kalau dibubarkan, harus dilikuidasi, Bapak Ibu ya. Harus kita buat likuidasinya, laporan likuidasi namanya. Firma itu ya, secara standar internasional ini bicaranya kita, Bapak Ibu ya. Jadi likuidasi itu terkait dengan penjualan non kas aset itu harus direalisasikan, artinya dilelang. Ya, kalau ada mobil dilelang, kalau ada kursinya dilelang, mejanya dilelang, nah, kantornya juga dilelang. Ya, kalau mau dilikuidasi ya, tapi kalau mau lanjut tidak gitu ya. Jadi likuidasi itu berkaitan dengan ya penjualan aset yang non kas ini. Ya, jadi penjualan aset non kas kemana didistribusikan secara akuntansi. Nah, secara akuntansi itu disebut dengan gain or loss, Pak ya. Jadi dianggap penjualan ya. Penjualan itu menguntungkan atau rugi. Kalau kita jual mobil kantor rugi gitu kan. Tapi kalau kita jual gedung kantor untung. Ya, maka kalau dia gain and loss itu masuk ke laporan keuangan firma, masuk ke mana? Ya, masuk ke comprehensive income gitu ya. Karena berkaitan dengan untung dan rugi penjualan aset, Bapak Ibu ya. Jadi alokasi untung dan rugi penjualan aset ini, terutama di firma, itu didasarkan pada rasio pendapatan. Jadi dibayarkan juga kewajibannya. Jadi kewajiban itu tetap didahulukan ya. Jadi kalau orang meninggal dunia pun gitu ya. Kalau orang meninggal dunia ditanya kan kepada yang datang. Ya, jika ada almarhum meninggalkan hutang, tolong hubungi keluarga. Nah, itu prinsipnya menegakkan yang namanya firma itu Bapak Ibu. Ya, karena sebelum bubar lunasi hutang gitu ya. Jadi hutang itu memang harus dibayar. Secara akuntansi diakui secara internasional Pak ya, IFRS likuidasi firma ini, pembayaran hutang ya. Jadi distribusi kasnya didasarkan pada apa? Saldo modalnya, capital balance-nya. Jadi berapa kalau saldo modalnya tinggal Rp1.000, 1.000-nya dibagi. Ya. Kalau misalnya tinggal 1M, 1M dibagi secara proporsional ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini likuidasi firma, ini posisi neraca aset dan juga posisi ekuitas ya. Jadi dari posisi likuiditas dan juga dari posisi aset itu gitu ya, itu
disajikan pencatatannya. Jadi kalau sudah katanya dilikuidasi, ya akan menghasilkan uang kas, ya akan menghasilkan perhitungan depresiasi, akan piutangnya hilang, inventorinya habis, equipmentnya habis, maka selalu dikredit ya Bapak Ibu. Ya bukan di debit ya. Baik inventory, equipment, gain on loss-nya, atau juga account receivable-nya dikredit. Kenapa? Udah dilikuidasi kan? Piutangnya dianggap lunas, inventorinya sudah dijual, sudah dilelang, peralatannya sudah dijual, maka letaknya di kredit. Akhirnya berapa yang terrealisir menjadi kas. Selisihnya untung atau rugi dari penjualan ini. Kalau dia untung, gain ya. Tapi kalau dia rugi, loss. Loss letaknya di debit, gain untungnya di kredit. Nah itu mekanismenya Bapak Ibu ya. Setelah itu posting kemana? Ke buku besar. Nah ini. Jadi dalam likuidasi firma itu harus dipertimbangkan yang namanya gain. Nah itu ya. Harus kita pertimbangkan yang namanya gain. Kemudian juga mencatatkan pembayaran kepada siapa? Kreditur. Maka kalau firma itu punya utang, apakah hutangnya sama kreditur, sama pajak juga ya. Sama DJP, Direktorat Jenderal Pajak, kadang ada utang. Gitu kan? Ada PPh belum bayar, maka terutang pajak. Lunasi. Ya, karena lunasi firma itu. Sebelum dilikuidasi, dilunasi kewajibannya. Ya, maka melunasi kewajiban, itu akan di jurnal payable-nya letaknya di debit. Ya. Kenapa di debit, Bapak Ibu? Ya karena hutang itu saldo normalnya di kredit. Ketika sudah dibayar, kredit di debit. Nah itu. Dan likuidasi firma itu ya akan di jurnal gitu ya. Jadi jurnalnya ketika sudah dibayarkan ya modalnya di debit, modal CR, modal CP, ya modal CW, ya dan kreditnya cash. Nah, ini. Dan dalam likuidasi firma ini ya dibuatlah schedule pembayaran kasnya. Jadi berapa kas yang dibayarkan, ya kas yang sudah dibayarkan dan aset yang sudah dijual ya. Jadi aset sudah dijual, utang sudah dibayar, kemudian modal yang didistribusikan kepada si CIU juga ditunjukkan di sini. Nah ini namanya laporan likuidasi, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu. Ini kita bicara standar internasional ya. Jadi kita punya firma di Hong Kong ya, kita punya firma di Thailand ya, kita punya firma di Malaysia, kita join apa ya, istilahnya apa itu? Join bisnis ya dengan partner kita pengusaha di Malaysia, kita punya partner di apa ya di luar lah ya. Kita buka hotel ya dalam hal ini ya pelaksanaannya partnership namanya. Begitu ya. Nah, jadi dalam likuidasi firma ini bagaimana? Kalau misalnya modalnya nggak cukup, capital deficiency. Misalnya tadi si apa ya, si E, ya kan? Karena dia dalam hal ini ya cuman hanya 18.000 modalnya, tetapi ada hutang. Hutangnya itu kan harus dibagikan ya, secara proporsional. Nggak cukup. Nah, maka terjadilah yang namanya capital deficiency. Maka untuk menanggulangi capital deficiency bagaimana? Ya harus ada didistribusikan ya. Gain tadi ya kalau misalnya ada untungnya si modal yang nggak cukup tadi ya untungnya dimasukkan lagi ke modal lalu didistribusikan lagi gitu ya. Nah itu. Nah, jadi ini kita lihat ya bagaimana likuidasi partnership ketika mengalami yang namanya capital deficiency. Jadi capital deficiency di sini salah satu dari pemodalnya tidak memiliki apa ya, tidak memiliki saldo yang cukup. Nah ini misalnya si Wong ini, ya Bapak Ibu ya, si Wong ini dia kurang uangnya 1.800 karena sudah dibagikan pun modal awalnya ditambah pendistribusian keuntungan, malah modalnya defisit sebesar 1.800. Kan diletaknya di debit ini, yang lainnya di kredit ya Bapak Ibu. Nah lainnya di kredit. Mengalami apa? Defisit si Wong. Ya maka didistribusikanlah ya didistribusikanlah ya dari mana ya dari si Kwok dan si Sin. Kenapa demikian? Karena si Kwok dan si Sin ini kan sifatnya firma Pak ya, untung bagi rata, rugi bagi rata, atau untung bagi sesuai dengan perjanjian, rugi juga bagi sesuai perjanjian, kan gitu kan ya. Kalau misalnya salah satu dari pemodalnya nggak cukup, maka harus ditanggulangi dari si pemodal lain.
Nah, ini karakteristik firma ya, Bapak Ibu ya. Karakteristik firma. Dan dicatat ya, jurnal ya. Di jurnal ya, maka si Kwok dan si Siu atas distribusi modalnya itu di jurnal. Jadi dianggap dia menginvestasikan modal lagi ya. Maka R Wong Capital itu bertambah 1.800 ya karena ditutupi dari si pemodal lainnya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyajian jurnal ya, jurnal entry-nya. Jadi jurnal entry-nya yang terkait dengan hal ini adalah dianggap sebagai suatu pembelian. Jadi pembelian ya dalam hal ini antara satu partner dengan partner lainnya. Jadi pembeliannya ya maka dibelilah modal si Harskit, si apa ya, si Amen dan juga si Baker. Jadi bertambahlah modal si Kersen. Nah, ini artinya masuknya firma baru, ya kan? Artinya ada partner baru, ya. Jadi masuknya partner baru yang lama jual sahamnya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Yang lama jual sahamnya masuk saham ya, si Ames jual sahamnya sekian, si Baker jual sahamnya sekian. Masuk si saham baru, Carson, gitu ya. Jadi dalam investasi dari partnership ini, Bapak Ibu, nah itu diasumsikan ya dampaknya masuknya investor baru itu akan menambah uang kas firma. Nah itu ya, makanya kasnya di debit itu, modalnya di kredit, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, silakan. Ya ini firma ya. Lalu kita lihat ya, inilah dia dampaknya ke pembelian tadi ke nilai investasinya. Jadi dampaknya ini nilai pembeliannya, nilai investasinya. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya terjadi dalam pembelian itu menguntungkan, ya kan? Dia punya saham, awal sahamnya 80.000, tapi dijual 120.000. Ya masuknya investor baru kan dia bawa modal 120. Padahal pemegang saham lama pemodalnya cuma 80. Berarti ada untung ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena adanya untung, ya maka keuntungan itu kemana? Ya akan dibagikan ke pemilik lama. Nah, jadi pemilik lama yang masih bertahan itu akan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham. Nah, ini karakteristik firma. Kalau rugi gimana? Ya, kalau rugi sama juga didistribusikan pada pemilik yang masih ada. Nah, itu ciri khas dari firma ya. Jadi firma ini banyak, Bapak Ibu ya, atau juga partnership ini banyak. Orang mau buka usaha perumahan, buatnya bentuknya partnership. Saya modali gedungnya, kemudian saya punya lahannya. Kita buat perumahan misalnya kan, buat ruko. Ini kan banyak nih terjadi sekarang, Bapak Ibu ya. Cukup banyak nih. Ya, baik. Dan juga bonus ya. Jadi didistribusikanlah bonus ya kepada pemegang saham yang lama. Nah, itu ciri khas dari firma ya. Nah, kemudian salah satu dari firma menarik diri. Nah, kalau dia menarik diri namanya withdrawal. Nah, jadi ya berkaitan dengan withdrawal di sini ya antara satu partnership dengan partner lain itu akan menariknya ya karena apa? Dia mau mundur aja. Ya, karena mau mundur maka jurnalnya bagaimana? Ya jurnalnya capitalnya di debit. Nah, karena dia menarik modalnya sebesar 10.000, maka ya si Hejun itu hilang ya. Maka postinglah ke buku besar ya, modalnya akan hilang ya sebesar 10.000, nol. Akhirnya balance-nya nol Pak ya. Di sini nol ya. Karena apa? Dia menarik diri. Yang tinggal siapa? Yang tinggal si Wei si Ma, nah tinggal modalnya sebesar itu. Namanya withdrawal ya, Bapak Ibu ya. Jadi withdrawal itu juga bisa menimbulkan bonus, yang namanya bonus ya. Kenapa? Dia tarik diri, ternyata ada yang ditinggalkannya. Kalau ada yang ditinggalkannya berarti dampaknya kemana? Ke pemegang saham lama. Jadi diperlakukan sebagai apa? Sebagai bonus. Maka bonusnya itu dialokasikan sebagai apa? Dialokasikan menambah saham pemilik lama. Nah ini ciri khas dari karakteristik firma ya Bapak Ibu. Nah itu. Nah itulah terkait dengan mata kuliah yang dalam hal ini kita sifatnya firma. Ada yang kita diskusikan Bapak Ibu?
Ya, kalau tidak ada, baik. Untuk materi selanjutnya, saya apakan ya, kita masuk ke materi yang kedua, menggantikan yang lalu. Atau udah cukup apanya, waktunya, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja.